Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'amillah, la khawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Hadratul kurama, ibu-ibu kita semua, bunyai, hadirin dan hadirat, jamaah dirosah aswaja yang dimuliakan oleh Allah. Ada tiga hal, ya, tiga hal kalau kita lakukan, Allah jadiin kita punya derajat yang agung di sisi Allah. Ya, derajatnya agung di sisi Allah, tapi hidupnya sukses dunia akhirat. Kepingin enggak? Kepingin enggak, Bu? Ini yang langsung berfirman ini Allah, yang langsung ngomongin Allah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'adhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Satu, orang yang beriman. Cirinya orang yang beriman itu, kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, cirinya ada tiga. Satu, semakin pandai bersyukur, nashkuru ar-raha, kasih umur panjang, bisa ngaji, sehat walafiat, sempat ngaji. Kayak begini waktunya gunakan untuk ngaji. Kalau enggak gunakan untuk ngaji cuma hanya bengong. Betul apa enggak? Semakin bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kalau diuji dengan kesabaran, diuji dengan kekurangan sakit, cepat-cepat untuk sembuh. Diuji dengan kebodohan, cepat-cepat untuk pinter. Tadi kata Gus Robil, orang yang sabar pahalanya enggak terhitung. Orang bersabar yang disebut di sini adalah orang yang sabar itu adalah aktif. Ya, bukan diem. Semakin aktif, semakin dinamis dan semakin kreatif. Kayak begini nih, Bu. Mudah-mudahan pertemuan hanya 5 menit, 7 menit, apalagi tadi udah ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru kita, Kiai Abdurrahman Shokhi sama Gus Robil luar biasa. Saya hanya nempelin dikit aja. Jadi kekurangan kita ini disikapi dengan cara yang sabar. Sabar itu bukan diem. Sabar itu diem sejenak, mundur sejenak, langsung melangkah yang lebih jauh. Itu namanya sabar. Nah, kurang rezeki, sabar. Sabarnya enggak hanya diem, oh sabar enggak begitu. Oh, karena kurang rezeki mungkin saya itu sholat duhanya kurang, mungkin tahajudnya kurang, mungkin baca waqiahnya kurang. Betul apa enggak? Mungkin mintanya Allah kurang, kepinginnya gede, tapi ngelakunya berat banget, angat-angatan. Ada enggak begitu? Ada enggak gitu? Kepengennya kaya, suaminya rezekinya lancar, rezekinya berkah, tapi istrinya diem aja. Nah, ada nggak begitu? Ada. Makanya ini sabar itu artinya kreatif dan dinamis. Yang ketiga apa? Orang yang beriman itu cirinya wanardho bil qadha. Dia itu ridho, dia itu ikhlas terhadap ketentuan Allah. Ya Allah, suamiku memang kerjaannya untuk sekarang ini posisinya di bawah. Gajinya baru 5 juta. Ya udah diterima dengan ikhlas dan tawakal. Cukupkanlah yang 5 juta itu untuk dalam kehidupan kami dan jadikan kami rezeki dari yang lainnya. Betul apa enggak? Itu namanya orang yang ikhlas dan ridho. Semakin ya
Semakin dia itu ikhlas dan ridha dalam hidup ini, apalagi dalam berkeluarga, maka imannya semakin kokoh dan tinggi di sisi Allah, dan Allah menjadikan kita menjadi orang yang agung derajatnya di sisi Allah. Yang kedua, wahajaru, dan orang-orang yang mau berhijrah. Hijrah di sini bukan hijrah fisik, maunya pindah rumah. Kadang-kadang tergiur, ya di rumah di Jakarta, rumahnya dijual, ada nggak begitu? Pindah ke Tangerang, pindah ke Bekasi, karena di sana kehidupannya baru kagak betah. Kemudian pulang lagi ke Jakarta, ngontrak di tempat rumah yang dijual, ada nggak begitu? Ada nggak begitu? Kasusnya banyak, Bu. Kasusnya yang bagus bagaimana? Punya rumah di Jakarta, kalau bisa diberdayakan. Ya, kalau bisa diberdayakan. Yang asalnya satu kota bisa menjadi 2 kota. Kalau seandainya kita kepingin suasana yang baru, ya jangan dijual. Betul apa enggak? Apalagi jualnya dengan non muslim. Sekarang tuh banyak, kadang-kadang jual beli nggak percaya dengan saudaranya sendiri. Masjid itu ada sebuah masjid. Dulunya orang Islamnya banyak di kanan kirinya, tapi pajak di situ semakin gede, kadang orang nggak bayar. Sekarang di masjid yang besar itu, contohnya Cut Nyadin, cuman orang Islamnya yang di sekitar masjid itu rumahnya cuma 2 orang. Coba, kadang-kadang kita diriin masjid, tapi hakikatnya seringkali umat Islam nggak sadar, kadang-kadang malah merobohkan masjid. Gara-gara apa? Dulunya dia yang membangun masjid, dulunya dia itu yang merawat masjid, rumahnya dijual, apalagi dijual dengan non muslim. Nah, kalau nanti suatu saat masjid nggak, kanan kirinya nggak ada penghuninya yang muslim, kira-kira masjidnya nganggur apa enggak? Suatu saat akan dijual, akan digusur. Nah ini makanya selalu berdoa, jangan pesimis. Mudah-mudahan yang punya rumah 1 rumahnya jadi 2. Yang nggak punya rumah, anak-anaknya juga mudah-mudahan Allah kasih luasan rezeki untuk punya rumah. Amin ya robbal. La hijrota ba'da fathi Makatin. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Hijrah yang kita butuhkan sekarang adalah hijrah maknawi. Jika orang terdekat kita ini syukuri, sabari, ikhlasin agar menjadi orang yang in the best dalam hidup kita. Dalam pandangan Allah, ya menjadi ladang pahala, dan untuk jangka panjangnya akhirat menjadi kita orang yang dijamin masuk surga. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Nah, kemudian hijrah kalbunya, yang asalnya banyak ngedumel, ya, yang asalnya kabulnya ini kosong, sekarang dipenuhin. Penuhin bagaimana? Saya kepingin rezeki saya ini melimpah ruah, agar anak-anak saya menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses. Maka saya harus memperbanyak istighfar. Fatubu ilallahi ayyuhal mu'minuna jami'an la'allakum tuflihun. Tobatlah kalian kepada Allah wahai orang-orang mukmin semuanya, agar kalian menjadi orang yang sukses. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi mulai kalbunya berhijrah, banyak zikir. Betul apa enggak? Kemudian matanya juga banyak berzikir. Yang asalnya matanya digunakan untuk melihat HP terus, sekarang mulai banyak melihat Quran. Betul apa enggak? Itu namanya hijrah. Yang namanya HP yang ditinggal, yang dilihat itu tiktokan terus. Udah nenek-nenek kerjaannya dilihat tiktokan terus. Sekarang yang dilihat itu sholawatan. Betul apa enggak? Sholawatan Jibril, ada sholawatin Tibiyah, sholawat apa? Ini sholawat Futuhiyah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, hidup ini harus sungguh-sungguh.
Makanya kita ini disuruh sungguh-sungguh ngaji, jihad, ngaji itu artinya sungguh-sungguh. Ngaji terdiri dari dua huruf. Ngaji terdiri dua kata, nga dan ji. Kita ini ngaji apa enggak? Di Rosa Aswaja ini kita ngaji enggak? Nga artinya ngamal. Setelah setelah ngaji terus kemudian diamalkan. Ilmu amali ya. Kayak tadi, oh ternyata yang namanya tolak itu ada dua. Maka hati-hati ya, diamalkan. Mengamalkannya dengan cara bagaimana? Hati-hati jangan sampai baik tolak yang kinayah maupun konak yang sore. Jadi namanya ngaji. Ngaji itu apa tadi, artinya apa? Ngantuk. Seperti yang di tengah itu. Nah, kalau ngantuk makanya ji itu artinya apa? Ji artinya apa? Jitak. Jadi kalau ngantuk dijitak baru bangun. Ji artinya jihad. Nah. Jadi kalau ngaji yang diajarkan oleh Kiai Sohe, Kiai Surobil, termasuk ini kita amalkan, itu namanya mudah-mudahan jadi ilmu yang amaliyah. Setelah jadi ilmu yang amaliyah, dijadikan jinya itu jihad. Jihad itu sungguh-sungguh semangat. Ya, semangat termasuk semangat diamalkan, berdoa, termasuk ditutur tinularkan. Tutur tinularkan bahasa mana itu, Bu? Bahasa mana tuh? Ya, termasuk disampaikan kepada anak dan suami, dan mudah-mudahan ngaji kita yang seperti ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya yang asalnya sumpek jadi lapang, yang asalnya seret rezeki jadi murah rezeki, yang asalnya kurang sehat jadi sehat lahir dan batinnya serta sehat rezekinya atau kantongnya. Yang asalnya kita mohon sama Allah yang belum umroh, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa umroh atau haji. Dan kita mohon sama Allah mudah-mudahan anak kita semuanya senantiasa anak yang taat kepada Allah, anak yang cinta kepada ulama, anak yang cinta senantiasa berhaluan ahli sunnah wal jamaah, anak yang senantiasa menjadi anak banggaan kita, ladang pahala di kubur dan di akhirat kita. Amin ya robbal. Bisirril Fatihah. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'adzamatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Ikadi khawaijana ya Allah, kabulkanlah hajat kami ya Allah, wa khawaija ahlina wa usratina, dan hajat seluruh keluarga kami ya Allah, min khawaiji dunya wal akhirah, wa yasir jami'a umurina, dan mudahkan segala urusan kami ya Allah, wa umurihim, dan urusan mereka seluruhnya ya Allah, anak-anak kami, suami kami, keluarga kami ya Allah, baik urusan dunia maupun akhirat ya Allah, wa yashfi maradhana ya Allah, dan sembuhkanlah orang-orang di antara kami yang sakit ya Allah, min kulli da'in, dari segala macam penyakit, la yughadiru saqaman, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Mlaku-mlaku ana ing pinggire segara, mlakune ana ing daerah Jepara.
Bilih kawula wonten lepat lan wonten dosa kawula nyuwun ngapura ngaturaken sedaya kelepatan kula nadhi halal kalih panjenengan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.